Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Syita Fatih Adna, SPD MSc selaku dosen pengampu mata kuliah persamaan diferensial. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang persamaan diferensial orde 2 dengan persamaan non homogen, yaitu dengan metode koefisien tak tentu. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Vanessa Zepania. Selanjutnya ada Mbak Amalia Kartika. Selanjutnya ada Mbak Diana Widi Astuti. Ada Mas Guntur Hidayat. Dan yang terakhir Mbak Aufa Diva. Nah, dalam video ini kami akan membahas mengenai persamaan non-homogen. Selanjutnya ada metode koefisien tak tentu. Selanjutnya ada tabel solusi untuk menyelesaikan persamaan non-homogen dengan metode koefisien tak tentu. Dan yang terakhir ada latihan soal dan pembahasannya. Langsung saja kita memasuki materi pembahasan yang pertama. Baik, untuk yang pertama yaitu ada persamaan non-homogen. Bentuk persamaan non-homogen yaitu LY sama dengan Y aksen-aksen plus PTY aksen plus QTY sama dengan GT. Untuk menyelesaikan persamaan non-homogen ini, kita harus melakukan 3 hal, yaitu yang pertama, temukan solusi umum C1Y1T plus C2Y2T dari persamaan homogen yang sesuai. Solusi ini sering disebut solusi komplementer dan dapat dilambangkan dengan YCT. Yang kedua, temukan beberapa solusi tunggal YT dari persamaan non-homogen. Seringkali solusi ini disebut sebagai solusi tertentu. Yang ketiga, jumlahkan fungsi-fungsi yang ditemukan dalam 2 langkah sebelumnya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Metode untuk mencari solusi persamaan non-homogen itu ada 2. Yang pertama yaitu ada metode koefisien tak tentu dan yang kedua itu ada metode variasi parameter. Nah, untuk solusi dengan metode koefisien tak tentu hanya bisa digunakan untuk fungsi tertentu saja, seperti eksponen, polinomial, sin, dan cos. Untuk mencari solusi dari metode koefisien tertentu terdapat 3 langkah. Langkah yang pertama, yaitu kita mencari solusi homogen terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan karakteristik dari persamaan diferensial. Kemudian langkah yang kedua, kita mencari solusi persamaan non-homogen, yaitu YP. Nah, jika sudah menemukan solusi homogen dan solusi non-homogen, kita dapat mencari Y total atau solusi total, yaitu dengan menambahkan YH plus YP. Nah, untuk langkah yang terakhir, langkah ini merupakan pengecualian apabila soal tersebut diketahui kondisi-kondisi awal. Nah, untuk langkah ketiga, kita harus menemukan nilai C1 dan C2 dari kondisi awal dengan mensubstitusikan kondisi awal ke persamaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu mengenai solusi khusus dengan metode koefisien tak tentu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa untuk menentukan dengan metode koefisien tak tentu itu terdapat beberapa langkah. Nah, kemudian jika sudah ditemukan GT-nya, maka kita langsung bisa menentukan solusi khususnya. Ada beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, jika GT sama dengan A0T pangkat N ditambah A1T pangkat N min 1 ditambah dan seterusnya ditambah AN, itu nanti akan menghasilkan solusi khusus yaitu YP sama dengan AN T pangkat N ditambah titik-titik ditambah A2T pangkat 2 ditambah A1T ditambah A0. Kemudian jika GT-nya itu E pangkat alfa T, maka solusi khususnya itu akan menghasilkan YP sama dengan AE pangkat alfa T. Kemudian yang ketiga, jika terdapat GT sama dengan E pangkat alfa T, di mana sin beta T dan cos beta T, maka solusi khususnya itu akan menghasilkan YP sama dengan E pangkat alfa T
A cos beta T ditambah B sin beta T. Kemudian yang keempat, jika terdapat GT sama dengan sin beta T dan cos beta T, maka solusi khususnya itu akan menghasilkan YP sama dengan A cos alpha T ditambah B sin alpha T. Kemudian yang kelima, jika terdapat GT sama dengan T kuadrat E pangkat alpha T, maka akan menghasilkan solusi khusus yaitu YP sama dengan A2T kuadrat ditambah A1T pangkat 1 ditambah A0 dikalikan E pangkat alpha T. Kemudian yang keenam, jika terdapat kondisi yaitu GT sama dengan T sin T ditambah 2 cos T, maka akan menghasilkan solusi khusus yaitu YP sama dengan A0T ditambah A1 dikalikan sin T ditambah B0T ditambah B1 dikalikan cos T. Di sini saya akan membahas penyelesaian dari soal nomor 1, yaitu soalnya tentukan solusi persamaan diferensial non-homogen berikut. Persamaannya, Y aksen-aksen dikurangi 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan E pangkat negatif X. Nah, yang pertama kita harus menentukan solusi homogennya dulu. Nah, kita mencari akar-akarnya dulu. Nah, di sini persamaannya itu menjadi R kuadrat dikurangi 3R ditambah 2 sama dengan 0. Maka didapat akar-akar karakteristiknya yaitu R1 sama dengan 1 dan R2 sama dengan 2. Jadi solusi homogennya karena akar-akarnya ini real dan berbeda, maka solusinya YH sama dengan C1E pangkat X ditambah C2E pangkat 2X. Langkah selanjutnya menentukan solusi non-homogennya, yaitu kita memisahkan YP-nya dulu. YP-nya ini sama dengan A dikali E pangkat min X, karena GT-nya berbentuk E pangkat min X. Kemudian dicari turunan pertama YP, yaitu min AE pangkat min X, dan turunan kedua dari YP, yaitu AE pangkat min X. Kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan diferensial yang awal, yaitu Y aksen-aksen dikurangi 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan E pangkat min X. Nah, menjadi AE pangkat min X ditambah 3 dikali AE pangkat min X ditambah 2 dikali AE pangkat min X sama dengan E pangkat min X. Nah, kemudian menghasilkan 6A E pangkat min X sama dengan E pangkat min X. Nah, di sini didapat hasil A-nya itu 1/6. Sehingga YP-nya sama dengan 1/6 dikali E pangkat min X. Jadi solusi totalnya yaitu YH ditambah YP dengan YH C1E pangkat X ditambah C2E pangkat 2X dan YP-nya yaitu 1/6 E pangkat min X. Jadi solusi totalnya yaitu Y sama dengan C1E pangkat X ditambah C2E pangkat 2X ditambah 1/6 E pangkat min X. Terima kasih. Selanjutnya kita membahas soal nomor 2, yaitu carilah solusi umum dari Y double aksen plus 2Y aksen plus 2Y sama dengan 10 sin 4X. Pertama-tama kita harus mencari persamaan karakteristik dari persamaan diferensial tersebut. Persamaan karakteristiknya yaitu M kuadrat plus 2M plus 2 sama dengan 0. Kemudian kita dapat mencari akar-akar persamaannya dengan menggunakan rumus ABC, dihasilkan M12 sama dengan min1 plus minus I. Dengan min1 sebagai alfa dan plus minus I sebagai beta. Selanjutnya kita masukkan ke solusi yaitu YH sama dengan E pangkat alfa X dikali C1 sin beta X plus C2 cos beta X. Tadi didapat alfa yaitu min1 dan beta yaitu 1, sehingga menghasilkan persamaan homogen yaitu E pangkat min X dikali C1 sin X plus C2 cos X. Nah, setelah kita mendapatkan solusi homogen, langkah selanjutnya kita mencari solusi non-homogen, yaitu dengan
menggunakan GX. GX dari PD yaitu 10 sin 4X. Kemudian didapat YP yaitu A sin 4X plus B cos 4X. Karena pada soal Y turunan tertinggi yaitu turunan kedua, maka kita harus mencari Y double aksen. Untuk Y aksennya dihasilkan 4A cos 4X min 4B sin 4X. Dan Y double aksen P dihasilkan min 16A sin 4X min 16B cos 4X. Setelah didapat YP, Y aksen P, dan Y double aksen P, maka kita dapat mensubstitusikannya ke dalam persamaan diferensial pada soal. Menghasilkan min 16A sin 4X min 16B cos 4X plus 2 dikali 4A cos 4X min 4B sin 4X ditambah 2 dikali A sin 4X plus B cos 4X sama dengan GX, GX-nya yaitu 10 sin 4X. Lalu kita kelompokkan sin dengan sin dan cos dengan cos, menghasilkan min 14A sin 4X min 8B sin 4X plus min 14B cos 4X plus 8A cos 4X sama dengan 10 sin 4X. Karena min 14A dan min 8B sama-sama mempunyai sin 4X, maka kita mendapatkan persamaan yaitu min 14A min 8B sama dengan 10 dan 8A min 14B sama dengan 0. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan persamaan tersebut, kita akan mengeliminasi kedua persamaan tersebut dan menghasilkan A sama dengan min 7/13 dan B sama dengan min 4/13. Kemudian setelah didapatkan A dan B, kita substitusi ke dalam YP, yaitu A sin 4X min B cos 4X. Sehingga YP dihasilkan min 7/13 sin 4X min 4/13 cos 4X. Untuk solusi umum, kita dapatkan dengan Y sama dengan YH plus YP. Tadi, YH-nya kita sudah cari, hasilnya yaitu E pangkat min X dikali C1 sin X plus C2 cos X. Kemudian YP-nya yaitu min 7/13 sin 4X min 4/13 cos 4X. Jadi, solusi umum dari persamaan diferensial tersebut yaitu Y sama dengan E pangkat min X, C1 sin X plus C2 cos X, min 7/13 sin 4X, min 4/13 cos 4X. Terima kasih. Selanjutnya, untuk latihan soal nomor 3, yaitu carilah solusi dari Y aksen-aksen min 3Y aksen min 4Y sama dengan min 8E pangkat T cos 2T. Yang pertama, kita mencari persamaan karakteristiknya, diperoleh M kuadrat min 3M min 4 sama dengan 0. Kemudian kita cari solusi homogennya, yaitu dari persamaan yang kita peroleh dari persamaan karakteristik tersebut, diperoleh akar-akarnya M min 4 dan M plus 1. M1 sama dengan 4 dan M2 sama dengan min 1, sehingga solusi homogennya YH sama dengan C1 E pangkat 4T plus C2 E pangkat min T. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita mencari YP. Untuk tebakan YP sama dengan A cos 2T, untuk GT-nya sama dengan E pangkat alfa T buka kurung A cos beta T plus B sin beta T. YP sama dengan AE pangkat T cos 2T plus BE pangkat T sin 2T. Untuk Y aksen P sama dengan A plus 2B tutup kurung ET cos 2T plus buka kurung min 2A plus B tutup kurung E pangkat T sin 2T. Untuk Y aksen-aksen P sama dengan buka kurung min 3A plus 4B tutup kurung E pangkat T cos 2T ditambah min 4A min 3B E pangkat T dikali sin 2T. Kemudian dari persamaan yang diperoleh tadi, dengan mensubstitusi ke persamaan awal yang Y aksen-aksen min 3Y aksen min 4Y, kita menemukan bahwa A dan B harus memenuhi. Yang pertama, lakukan eliminasi persamaan tersebut.
diperoleh 10A min 2B sama dengan 8 dan 2A min 10B sama dengan 0. Kemudian kita eliminasi, untuk persamaan pertama kita kali 5 dan persamaan kedua kita kali 1. Yang persamaan pertama diperoleh 50A plus 10B sama dengan 40. Yang persamaan kedua 2A min 10B sama dengan 0. Dan diperoleh untuk nilai A-nya yaitu 10/13 dan nilai B-nya sama dengan 2/13. Sehingga YP sama dengan 10/13E pangkat T dikali cos 2T plus 2/13E pangkat T sin 2T. Sehingga diperoleh solusi umum dari persamaan Y aksen min 3Y aksen min 4Y sama dengan min 8E pangkat T cos 2T adalah Y sama dengan YH plus YP. Y sama dengan C1E pangkat 4T plus C2E pangkat min T ditambah 10/13E pangkat T cos 2T plus 2/13E pangkat T sin 2T. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Kemudian di sini saya akan menjelaskan latihan soal nomor 4, yaitu tentukan solusi PD non-homogen berikut. Y aksen dikurangi 5Y aksen ditambah 6Y sama dengan E pangkat min X. Nah, kita ubah dulu persamaan non-homogen berikut menjadi persamaan karakteristik, yaitu R kuadrat dikurangi 5R ditambah 6 sama dengan 0. Atau jika disederhanakan menjadi R dikurangi 2 dikali R dikali 3 sama dengan 0. Sehingga jika disederhanakan lagi akan menghasilkan R1 dan R2, yaitu R1-nya adalah 2 dan R2-nya adalah 3. Jadi solusi homogennya atau YH-nya itu sama dengan C1E pangkat 2X ditambah C2E pangkat 3X. Kemudian untuk YP yaitu YP sama dengan AE pangkat min X. Kemudian jika diturunkan menjadi YP aksen sama dengan min AE pangkat min X dan kemudian diturunkan lagi menjadi YP double aksen sama dengan AE pangkat min X. Kemudian dari situ itu disubstitusikan ke dalam persamaan diferensialnya. Jadi AE pangkat min X ditambah 5AE pangkat min X ditambah 6AE pangkat min X sama dengan E pangkat X. Kemudian jika dijumlahkan akan menjadi 12AE pangkat min X sama dengan E pangkat X. Kemudian untuk E pangkat min X-nya itu dicoret bisa menghasilkan 12A sama dengan 1. Kemudian disederhanakan lagi menjadi A sama dengan 1/12. Sehingga YB-nya itu adalah 1/12 E pangkat min X. Kemudian solusi umum dari persamaan diferensialnya itu adalah YH ditambah YP atau bisa disingkat Y sama dengan C1E pangkat 2X ditambah C2E pangkat 3X kemudian ditambah YP-nya yaitu 1/12 E pangkat min X. Menghasilkan Y sama dengan C1E pangkat 2X ditambah C2E pangkat 3X ditambah 1/12 E pangkat negatif X. Jadi solusi PD non-homogennya itu seperti yang sudah saya katakan ini. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan latihan soal nomor 5. Adapun soalnya yaitu carilah solusi total dari persamaan diferensial Y aksen ditambah 2Y aksen dikurangi 8Y sama dengan X kuadrat dikali E pangkat 3X. Nah, untuk menyelesaikan atau untuk mencari solusi totalnya, pertama kita mencari solusi khususnya terlebih dahulu atau YP. Gx ini sama dengan X kuadrat dikali E pangkat 3X. Nah, maka fungsi tebakannya yaitu YP sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikali E pangkat 3X. Nah, kita cari turunan pertamanya, kita dapat YP aksen sama dengan 2AX ditambah B dikali E pangkat 3X. Selanjutnya kita cari turunan keduanya, kita dapat YP aksen sama dengan 2A dikali E pangkat 3X. Nah, selanjutnya
kita substitusikan ke persamaan Y aksen ditambah 2Y aksen dikurangi 8Y sama dengan X kuadrat dikali E pangkat 3X. Nah, tinggal kita substitusikan. Nah, kita dapat min 8AX kuadrat dikali E pangkat 3X ditambah 4A dikurangi 8B dikali X E pangkat 3X ditambah 2B dikurangi 8C dikali E pangkat 3X sama dengan X kuadrat dikali E pangkat 3X. Karena E pangkat 3X ini tidak sama dengan 0, maka persamaan tersebut dibagi dengan E pangkat 3X yang akan menghasilkan min 8AX kuadrat ditambah 4A min 8BX plus 2B min 8C sama dengan X kuadrat. Nah, sehingga min 8A sama dengan 1, 4A min 8B sama dengan 0, 2B min 8C sama dengan 0. Nah, dari persamaan yang pertama sendiri yaitu min 8A sama dengan 1, ini kita mendapatkan A itu sama dengan min 1/8. Nah, dari A sama dengan 1 per min A sama dengan min 1/8 ini kita dapat substitusikan ke persamaan kedua. Nah, dari persamaan kedua nanti kita dapat B sama dengan min 1/16. Nah, B sama dengan min 1/16 ini kita substitusikan ke persamaan 3. Nah, kita dapat C sama dengan min 1/64. Nah, jadi solusi khusus dari persamaan diferensial Y aksen ditambah 2Y aksen dikurangi 8Y sama dengan X kuadrat dikali E pangkat 3X adalah YP sama dengan min 1/8X kuadrat dikurangi 1/16X dikurangi 1/64 dikali E pangkat 3X. Nah, langkah selanjutnya setelah mencari solusi khusus atau YP, kita mencari solusi homogen atau YH. Nah, persamaan karakteristiknya dari persamaan diferensial Y aksen plus ditambah 2Y aksen dikurangi 8Y sama dengan X kuadrat dikali E pangkat 3X ini M kuadrat ditambah 2M min dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, untuk faktornya yaitu M ditambah 4 dikali M dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, kita dapat M1 sama dengan min 4 dan M2 sama dengan 2. Sehingga solusi homogennya atau YH yaitu sama dengan C1 E pangkat min 4X ditambah C2E pangkat 2X. Nah, kita udah mencari YP dan YH nih. Nah, kemudian untuk mencari solusi totalnya, kita menggunakan rumus Y sama dengan YH ditambah YP. Nah, kita masukkan aja tuh ke rumus tersebut. Nah, kita dapat Y sama dengan C1 E pangkat min 4X ditambah C2 E pangkat 2X ditambah min 1/8X kuadrat dikurangi min 1 dikurangi 1/16X dikurangi 1/64 dikali E pangkat 3X.